Selamat malam Bapak, Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pada malam hari ini mengambil tema pengharapan anak-anak Allah yang bersumber dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, dan saya ingin membacanya mulai dari ayat ke-18 sampai ke-27. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa rindu sapaan sabda-Mu. Urapi setiap kami yang ada dalam ruang Zoom ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, agar dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Di dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai 27. Perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan anak sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, terlebih-lebih jika kita melakukannya di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, minggu lalu kita baru saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita rayakan itu bukan hanya terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi kita meyakini Roh Kudus senantiasa berperan dalam seluruh karya Allah di dunia ini. Hanya saja hari pencurahan Roh Kudus terasa sangat spesial karena merupakan momentum dari pemenuhan janji Tuhan Yesus yang dinyatakan
bagi banyak orang. Selanjutnya, peran Roh Kudus sangat nyata dalam menyertai dan menolong para murid Tuhan untuk melakukan tugas kesaksian, melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Roh Kudus juga menolong setiap orang percaya dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Sebab bagaimanapun juga realitasnya, tidak ada orang yang terbebas dari penderitaan, termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam surat Roma ini, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mau menegaskan bahwa penderitaan orang Kristen tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan kelak. Maksudnya adalah orang-orang benar yang berpihak pada Allah dan setia pada hukum Taurat ditindas oleh orang-orang jahat, tetapi penderitaan mereka itu akan berakhir karena Allah akan memusnahkan orang-orang berdosa. Dan pada saat yang sama, orang-orang benar akan terbebas dari musuh-musuh yang menganiaya mereka dan masuk ke dalam dunia yang baru, Yerusalem baru, dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Hukuman terakhir itu akan didahului oleh bencana besar di seluruh alam semesta yang mereka sebut sebagai sakit bersalin. Alam ikut menderita, tetapi ikut pula diperbaharui pada saat kedatangan dunia baru. Bencana-bencana tersebut merupakan hukuman yang wajar bagi orang-orang fasik. Namun, dampaknya juga dirasakan oleh orang-orang benar. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kisah tentang gandum dan ilalang yang sama-sama dibiarkan tumbuh. Tetapi di zaman akhir mereka akan dipisahkan oleh Tuhan Allah. Tetapi dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan sesudahnya, penderitaan masa akhir itu terasa ringan dan singkat saja. Penderitaan itu merupakan ujian yang harus ditanggung oleh orang-orang benar agar kebenaran mereka menjadi nyata di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi Paulus, yang membedakan orang-orang benar adalah penerimaan roh. Ayat 23. Sebab mereka tidak dapat mengharapkan keselamatan hanya karena kesetiaan kepada hukum Taurat. Mereka tidak dapat memperoleh keselamatan hanya karena melakukan atau setia kepada hukum Taurat saja. Artinya, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan mereka, tetapi karena mereka telah dipanggil, ditentukan, dan dibenarkan sebelumnya oleh Allah. Ayat 17 dan ayat 29 menyatakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan apa yang telah dilihatnya. Permainan kata-kata yang digunakan Paulus ini, Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Benar, pengharapan itu sudah tidak ada lagi ketika apa yang diharapkan sudah kita alami. Justru pengharapan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, belum kita alami, belum nampak. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalimat ini bisa ditafsirkan secara negatif dan positif. Negatif seakan-akan kita ini hanya di PHP saja, karena buahnya belum kita nikmati, belum kelihatan.
Oleh karena itu, kita masih mengeluh dan menantikan. Positif, karena keselamatan yang kita peroleh dari Allah memberi kita pengharapan. Dan pengharapan di dalam Allah tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan kita pasti akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Allah itu roh adanya. Oleh karena itu, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Banyak sekali di dalam Alkitab peran Roh Kudus yang dilakukan bagi kita anak-anak Allah. Saya mencatatnya ada beberapa peranan Roh Kudus yang dilakukan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi peran Roh Kudus yang pertama adalah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, Roh Kudus akan menolong, memimpin, dan menyertai kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi peran Roh Kudus yang kedua adalah menolong kita, memimpin kita, dan menyertai kita. Yang ketiga, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, bahkan ketika kita sudah tidak sanggup berkata-kata lagi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat, Roh Kudus memeteraikan kita sesuai janji keselamatan, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, yang menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi peran Roh Kudus yang keempat adalah memeteraikan kita, yaitu memeteraikan janji keselamatan, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Peran Roh Kudus yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peran Roh Kudus yang kelima bagi kita anak-anak Allah adalah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah peran Roh Kudus bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya ingin Bapak Ibu, mari kita saksikan video singkat ini.